Halo teman-teman, selamat datang di channel gue. Jadi hari ini gue mau ngebahas kamera Canon 700D. Apakah kamera ini masih layak dibeli di tahun 2025? Let's go kita bahas. Karena gue seorang fotografer, jadi tentu aja gue mau ngebahas kamera ini dari segi atau sisi fotografinya aja. Gue nggak bakal ngebahas dari segi videografinya karena gue bukan videografer dan gue nggak bisa bikin video. Mungkin bakal gue kasih tunjuk aja kalian hasil videonya sedikit. Langsung aja kita bahas. Kamera ini udah rilis di tahun 2013, dimana udah hampir 12 tahun di tahun 2025 ini. Nah, kamera ini memiliki sensor APS-C 18 megapiksel dengan jumlah titik fokus yang masih cuma 9 doang, all cross type. Lalu udah touchscreen, fully articulated ya, fully touchscreen juga. Udah gampang banget digunain. Dan sebenarnya masih banyak lagi spesifikasi yang nggak bisa gue sebutin karena ini sebenarnya bukan review kamera. Jadi di sini gue tuh cuma mau ngebahas pengalaman gue pribadi aja ketika pakai kamera ini. Apakah kamera ini masih enak apa enggak, atau masih bisa nggak digunain sih buat kalian atau kalian beli di tahun ini. Jadi yang bakal pertama kali gue bahas adalah sisi enaknya atau sisi positifnya dulu ketika gue pakai kamera ini ya. Let's go langsung aja. Yang pertama, dari segi desain atau ergonomi. Well, Canon menurut gue selalu nyaman banget ketika dia bikin kamera. Dia selalu ngasih ergonomi yang pas, gripnya enak digenggam, layarnya variangle dan udah touchscreen. Ini menurut gue sangat-sangat enak sih buat digunain. Meskipun kamera ini tuh DSLR, dia nggak berat sama sekali, dia sangat ringan, nyaman digenggam, dan walaupun kelihatannya kecil, ini masih tetap lebih gede sih kalau dibandingin dengan kamera-kamera mirrorless zaman sekarang. Sedikit tambahan juga buat ergonominya. Selain dari ergonomi yang enak, menu dari kamera Canon ini juga gampang banget, user friendly dan gampang dioperasikan buat kalian para pemula fotografi yang mau belajar kamera. Kalian bisa lihat sendiri tombol-tombol yang ada di kamera ini tuh enak banget digenggam. Layarnya udah full variangle, udah touchscreen juga. Jadi kalian bisa ngarahin fokusnya sesuai dengan apa yang kalian mau, cuma pakai touchscreen. Ini gampang banget digunain. Ini ada tombol menu yang ada di sebelah sini. Ini ada tombol quick change menu buat ganti setting-setting segitiga exposure kalian. Di sini ada tombol mode-mode. Ada tombol ISO, dial pengatur shutter speed, dan juga tombol-tombol lain yang tempatnya itu enak banget digenggam. Kalian bisa ngatur shutter speed di sini. Kalian bisa pencet ISO terus kalian geser kayak gini. Dan juga tombol Q buat ngatur segala quick menu yang kalian butuhkan. Kalau dilihat dari segi tahunnya, kamera Canon 700D ini layarnya udah bagus banget. Touchscreen, jadi kalian bisa ngezoom nih hasil foto kalian yang udah kalian jepret di sini nih tuh. Layarnya juga cukup terang dan detil di kondisi cuaca yang terik, jadi kalian nggak terlalu bakal kesusahan. Nah, coba lihat, kalian bisa lihat sendiri ini layarnya bagus banget. Yang kedua yang bakal gua bahas kali ini adalah kemampuan autofokusnya, dimana menurut gua kemampuan autofokusnya ini masih cukup oke buat digunain di tahun sekarang ya. Kalau kalian pakaiin lensa STM dari Canon dan pakai viewfinder ya, ini autofokusnya super cepet banget. Kalian bisa lihat sendiri.
Autofokusnya ini masih sangat cepet, tapi mungkin nggak bakalan cocok juga sih kalau buat kalian foto sport. Kalian bisa lihat autofokusnya. Dan akan lebih cepat lagi ketika kalau kalian pakai mode live view. Sorry, viewfinder. Dan ketika kalian pakai lensa STM, autofokusnya tuh nggak berisik ya. Tuh. Dia nggak berisik, silent, dan coba lihat. Tuh. Tapi di sisi lain, kalau kalian gunain lensa yang bukan STM atau lensa dari third party kayak Tamron ini, autofokusnya itu jadi menurun dengan drastis. Kalian bisa lihat, wide, ini masih manual. Tuh, set. Tuh, dia fokusnya jadi melambat cukup signifikan. Lama banget ya. Yang ketiga adalah hasil foto. Hasil foto atau kualitas sensor dari kamera ini tuh menurut gua masih bagus banget. Masih bisa diandelin di tahun ini, di tahun 2025 ini, mengingat usianya yang udah hampir 12 tahun. Tapi hasil foto dari kamera ini tuh masih bagus. Skin tone-nya masih cakep, khas kamera Canon. Dan juga gambarnya itu sangat bagus walaupun nggak diedit. Bukan sangat bagus sih, lebih ke enak dilihat walaupun nggak diedit, ciri khas dari kamera Canon. Kalian juga bisa maksimalin gambar kalian dengan file RAW yang bisa kalian edit dengan color grading yang maksimal lah pokoknya kalau kalian pakai file RAW. Kekurangan yang pertama yang menurut gua mengganggu untuk kebutuhan profesional adalah satu, nggak adanya Kelvin di sini ya. Jadi kalian di sini tuh nggak ada atau nggak bisa ngatur Kelvin, pencahayaan, suhu pencahayaan ya. Di samping white balance-nya yang nggak akurat, kurang akurat, itu nggak ada fitur Kelvin adalah masalah yang menurut gua cukup krusial buat seorang profesional. Ditambah lagi white balance-nya ini suka ngaco ketika kalian gunain di kondisi yang gelap, langit yang mendung, dan kondisi-kondisi yang memang sulit untuk kita kendalikan. Pokoknya ketika kalian menemukan kondisi cahaya yang sulit, white balance-nya ini sering ngaco karena nggak ada Kelvin dan cuma white balance auto doang. Gue bakal tunjukin beberapa footage yang gue ambil dan foto-foto yang gue ambil ketika langit lagi mendung ya. Ini kan cerah dan gue bakal kasih kalian beberapa hasil video atau foto yang ketika langit itu lagi mendung. Masalah yang kedua yang mungkin nggak terlalu penting tapi ini cukup gua gunain adalah pengaturan ISO. Pengaturan ISO dari kamera ini tuh satu stop naiknya dan turunnya juga satu stop. Kayak contohnya misal 100, 200, 400, 800. Jadi nggak ada 100, 125, 160 atau sepertiga stop, itu nggak ada. Jadi ISO-nya itu langsung naik satu stop. Dimana menurut gua itu cukup mengganggu buat kebutuhan profesional gua. Tentu aja bagi sebagian orang kekurangan pemilihan ISO ini bukan suatu hal yang menjadi deal breaker ya, tapi bagi gua itu cukup berpengaruh. Kekurangan ketiga yang menurut gua cukup krusial adalah dari segi Wi-Fi-nya atau koneksi Wi-Fi-nya. Jadi kamera ini belum dibekali dengan Wi-Fi, jadi kalian masih harus otak-atik file melalui USB OTG atau card reader. Yang menurut gua itu menyulitkan gua karena gua sering banget pakai fitur Wi-Fi buat transfer file foto. Jadi bagi gua kamera ini udah nggak terlalu relevan buat gua karena nggak adanya fitur Wi-Fi. Memang buat mindahin file foto RAW gua selalu pakai USB OTG dan gua colok ke PC gua, tapi untuk sekedar gua pengen nyoba atau ngelihat hasil fotonya atau cuma ngupload atau cuma sekedar foto iseng-iseng aja, fitur Wi-Fi ini cukup penting bagi gua. Jadi kalau nggak ada ya pasti bakal menyulitkan gua.
mungkin segitu aja beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa gue sebutkin atau yang gue keluhkan dari kamera ini. Nggak banyak memang yang gue keluhkan, walaupun sebenarnya juga masih banyak kekurangan dan kelebihan lain. Tapi menurut gue kurang relevan aja ketika gue sebutin misal low lightnya jelek atau videonya burik dan segala macem, karena ya memang kamera ini sesuai dengan harganya aja. Cuma di harga sekitar 2 jutaan buat bekasnya. Jadi menurut gua kalian jangan terlalu berharap banyak dengan kamera dengan harga segitu. Dengan harga segini aja kalian udah mendapatkan segala fitur-fitur dan hasil foto yang udah bagus. Jadi nggak perlu berharap banyak, terima aja harga 2 jutaan. Lalu gimana kesimpulannya? Apakah kamera ini masih layak dibeli buat kalian di tahun 2025 ini? Menurut gua, kamera ini masih cocok buat kalian para pemula yang pengen belajar fotografi di tahun ini. Dengan budget yang tipis, dengan budget yang hanya 2 jutaan, kalian udah bisa pakai kamera ini, kalian udah bisa menghasilkan foto yang bagus. Kalian pelajari dulu aja dasar-dasar dari fotografi, komposisi, segitiga exposure, lalu hal-hal menarik lainnya yang bikin foto itu jadi lebih menarik. Karena kamera yang bagus itu tidak menentukan hasil foto yang lebih bagus juga. Lalu yang kedua, apakah kamera ini masih cocok buat kalian atau enggak? Yaitu enggak. Kalau kalian adalah seorang fotografer yang pengen upgrade kamera, misal kalian dari Canon 550D terus pengen upgrade kamera ke kamera ini, menurut gua nggak cocok. Kamera ini juga nggak cocok buat kalian yang pengen belajar fotografi secara spesifik seperti sport fotografi atau langsung pengen terjun ke wedding. Karena dengan segala keterbatasannya, walaupun autofokusnya kenceng, tapi buat ngebers banyak dan buat ngejar momen yang cepet-cepet, menurut gua autofokus dari kamera ini masih kurang. Dynamic range-nya pun juga masih kurang buat memotret di kondisi-kondisi sulit seperti wedding yang mungkin dekornya warna biru atau dan segala macam kesulitan-kesulitan yang bakal kalian hadapi di dalam proses wedding itu sendiri. Canon 700D juga nggak cocok buat kalian yang pengen belajar foto landscape karena yang tadi gue sebutin singgung sedikit, dynamic range dari kamera ini juga masih sangat kurang banget kalau buat motret landscape. Oke, mungkin segitu aja pembahasan gue tentang kamera Canon 700D ini. Semoga dengan video ini kalian bisa mempertimbangkan lagi mau buat beli kamera ini atau enggak. Semoga membantu dan selamat berkarya. See you next time and have a nice day.